Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Anisatus Solihah dan rekan saya Muhammad Ubaidillah Hanan dan Ahmad Ilzam, mahasiswa program studi PAI semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang sejarah munculnya Kerajaan Turki Utsmani dan sebab runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani sebagai tugas UAS mata kuliah SKI dan Budaya Lokal. Bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan disimak dengan baik. Terima kasih dan selamat menonton. Ölmemesi gerekiyor. Keruntuhan dinasti Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol. Secara politik, kekuatannya semakin melemah dan mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tidak mampu dikendalikan lagi, hingga terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, yang di antara mereka saling memperebutkan kekuasaan. Banyak peninggalan budaya dan peradaban Islam musnah akibat serangan itu. Di sisi lain, keadaan juga diperparah oleh serangan timur lain yang menghancurkan kekuasaan Islam lainnya. Keadaan politik Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Salah satunya Kerajaan Turki Utsmani di Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Ughuz yang mendiami daerah Mongol dan dari daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam setelah sekitar abad ke-9 atau ke-10, ketika mereka menetap di Asia Tenggara. Suku Ughuz ini bisa dikatakan suku yang tidak mempunyai wilayah kekuasaan tetap. Hal ini bisa dilihat dari seringnya mereka berpindah-pindah tempat setelah mendapat tekanan, khususnya dari bangsa Mongol. Suku ini juga pernah mengungsi ke daerah Asia kecil, seperti wilayah Syria, Persia, Irak, dan Syukur. Karena tekanan dari Mongol, mereka mencari perlindungan ke dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Integral atau At-Taghril, yang saat itu menjadi pemimpin suku bangsa Turki yang berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jerih payahnya, ia mendapat penghargaan dari Sultan, sebidang tanah kecil di Asia yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, mereka terus menumbuhkan wilayah baru mereka dan memiliki Syukut sebagai ibu kota. Selain itu, At-Taghril juga diberi wewenang untuk memperluas wilayahnya. Munculnya istilah Kerajaan Utsmaniyah diambil dari nama pemimpin suku bangsa Turki yang kedua, yaitu Utsman, yang merupakan putra dari At-Taghril bin Sulaiman. At-Taghril meninggal pada tahun 687 Hijriah
atau 1289 Masehi, ketika wilayah kekuasaannya masih ada di bawah kekuasaan Alauddin. Penunjukan Utsman untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya dilakukan oleh Alauddin, sebelum akhirnya Alauddin meninggal dunia. Meninggalnya Alauddin mengakibatkan pecahnya wilayah kekuasaan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk akhirnya semakin melemah dan bubar akibat mendapat serangan dari bangsa Mongol. Saat itu pula Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa serta berdaulat penuh atas wilayah yang ia tempati. Maka sejak saat itulah wilayah Daulah Utsmaniyah eksis dan berdaulat dengan raja yang pertamanya, yaitu Utsman bin At-Taghlib, atau lebih dikenal dengan Utsman I. Sebagai sultan pertama, Utsman semakin berkonsentrasi pada upaya mengkonsolidasikan kekuatannya dan melindunginya dari segala macam serangan. Kerajaan Turki Utsmani tergolong sebagai kerajaan yang memiliki masa kekuasaan sangat lama, yakni berkuasa sampai 624 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1299 Masehi sampai tahun 1924 Masehi. Adapun runtuh dan hancurnya kekuasaan kerajaan Turki Utsmani atau dinasti Utsmaniyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang timbul dari eksternal maupun internal kerajaan. Faktor internal yang melatar belakangi mundurnya kekuatan dan stabilitas dinasti Utsmaniyah antara lain karena kecakapan serta moralitas para pemimpinnya. Misalnya, pengangkatan Salim II setelah Sulaiman wafat pada tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi bukan didasarkan pada diri Salim yang cakap, melainkan karena perbuatan kekuasaan dalam istana. Selain itu, Salim II juga dikenal masyarakat sebagai seseorang yang suka bermabuk-mabukan dan main perempuan. Adapun faktor luar atau eksternal yang menyebabkan runtuh dan hancurnya kerajaan Utsmaniyah adalah karena adanya kontak fisik dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya dalam rangka ekspansi daerah. Keadaan menjadi semakin kacau tatkala berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa Valah atau Rumania yang notabene beranggotakan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Utsmani untuk melawan dan memisahkan diri dari kekuasaan Utsmani. Dua hal tersebutlah yang menjadikan pelan-pelan tapi pasti runtuhnya kekuasaan besar kerajaan Utsmani.